5 alasan bagus untuk menjadi atau tetap seorang Kristen Katolik oleh Nissan Xavier, diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar. 5 alasan secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang sedang berjuang melalui kesulitan atau kekeringan rohani dalam hidup doanya, yang dikenal sebagai malam gelap bagi jiwa. Yang pertama, mujizat-mujizat Ekaristi, tanda dan bukti kuasa ilahi Kristus untuk mengadakan mujizat transubstansi. Kristus membuat mujizat Ekaristi di Lanciano yang menakjubkan, sebagai jawaban kepada seorang imam yang berjuang melalui malam gelapnya. Ia bertanya-tanya, apakah Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi seperti yang telah dijanjikannya dalam Injil? Dalam kerahimannya, Tuhan kita yang maha baik memilih untuk menjawab keraguan Thomas yang sangsi ini dengan mujizat Ekaristi. Ini mengingatkan kita pada penampakan Tuhan kepada Santo Thomas setelah kebangkitannya. Yang kedua, penampakan Bunda Maria, pertanda surgawi dari Bunda kita yang berbelas kasih akan kehadirannya sebagai ibu. Umat non-Katolik, termasuk umat Kristen non-Katolik, telah menjadi Katolik berkat mujizat matahari oleh Bunda Maria Fatima yang disaksikan oleh banyak orang. Sekitar 70.000 saksi mata terkagum-kagum menyaksikan matahari berputar dan pakaian mereka yang basah kuyup karena hujan kering dalam sekejap. Bahkan pers sekuler pun ikut melaporkan peristiwa ini. Mujizat-mujizat yang mengherankan ini tidak terjadi di luar iman Katolik. Mujizat tilma oleh Bunda Maria dari Guadalupe dan pertobatan yang luar biasa dari 9 juta jiwa merupakan satu bukti menakjubkan dari iman Katolik. Bunda Maria adalah salah satu penginjil yang paling sukses. Kabarnya, seorang misionaris Fransiskan Flemish bernama Petrus dari Ghent membaptis lebih dari 1 juta orang Meksiko di tangannya sendiri. Siapa gerangan yang tak akan mengenali roh Allah yang menggerakkan berjuta-juta jiwa untuk memasuki kerajaan Kristus? Tulis Father Anticoli S.J. Mujizat ini adalah rahmat luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, keajaiban kain kafan Turin, bukti kuat kebangkitan mulia dari Tuhan kita yang kudus. Kita tak mungkin melupakan bukti-bukti ajaib yang diperlihatkan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya sendiri. Bukti-bukti yang seharusnya menghibur dan meneguhkan semua orang Kristen yang masih ragu. Tuhan Yesus berbeda dari semua manusia yang pernah hidup. Semuanya mati dan tetap mati. Yesus sendiri pun wafat, namun bangkit kembali dengan mulia. Ada sekitar 500 saksi mata yang menyaksikan fakta sejarah ini. Akan tetapi, kain kafan Turin merupakan relikui ajaib yang malah memberikan bukti nyata tentang kebangkitan Kristus. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa hanya ledakan energi yang kuat, lebih kuat dari sinar laser manapun yang ada di pasaran saat ini, yang mampu menghasilkan gambar wajah kudus pada kain kafan tersebut.
Sinar ultraviolet yang diperlukan untuk mensimulasikan gambar tersebut melampaui daya maksimum yang dikeluarkan oleh semua sumber sinar ultraviolet yang ada saat ini, kata Di Lazzaro. Dibutuhkan detak yang memiliki durasi lebih pendek dari 1/40 miliar detik dan intensitas pada urutan beberapa miliar watt. Ia beralasan bahwa jika teknologi tercanggih yang tersedia di abad ke-21 ini saja tidak mampu menghasilkan jiplakan wajah pada kain kafan, bagaimana mungkin gambar ini dapat dipalsukan di abad pertengahan? Yang keempat, orang-orang kudus dan para martir yang jumlahnya mencapai 2,5 miliar. Apakah Anda percaya bahwa kekristenan sedang binasa, berakhir, dan selesai? Tidak. Mungkin sudah saatnya memperluas pandangan kita pada kekristenan universal, pada kekristenan global. Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 2,5 miliar orang di dunia yang mengaku Kristen. Islam berada jauh di urutan kedua dengan jumlah yang kurang dari 2 miliar. Kekristenan tetap bertahan. Kristen akan menjadi agama paling populer di dunia untuk kurun waktu yang lama. Jumlah penganut Kristen Katolik mengungguli semua denominasi Kristen lainnya, yang jika digabungkan berjumlah kurang lebih 1,3 miliar. Sementara Euro Amerika menurun, kekristenan meledak di dunia bagian selatan, yang dijuluki Philip Jenkins sebagai The Next Christendom. Apakah Anda merasa kesulitan mempertahankan iman Anda? Nah, menurut Open Doors, sekitar 340 juta orang Kristen mengalami penganiayaan hebat demi Kristus pada tahun lalu. Kita tidak boleh melupakan saudara-saudari kita yang menderita demi Kristus. Kita harus saling mendoakan dan menghibur agar kita semua bisa menang di tengah penderitaan kita. Melalui salib, kita menang. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Santo Padre Pio adalah seorang santo yang hidupnya tersalibkan bersama Kristus dan secara ajaib dan mistis menanggung luka-luka Kristus, seperti orang-orang kudus dan mistikus lainnya. Misalnya, Santa Katarina dari Siena dan Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Padre Pio menderita kemartiran putih seperti Santo Yohanes Rasul. Ia menderita lebih dari cukup untuk menjadi seorang martir, dan kerelaan hatinya untuk menerima penderitaan memperolehkan rahmat-rahmat luar biasa untuk gereja. Yang kelima, mahkota kemuliaan menanti Anda di surga. Mahkota ini dianugerahkan kepada mereka yang tahan uji. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 12.
Santo Padre Pio mendaraskan 200 hingga 250 perpuluhan rosario sepanjang hari. Tidak heran ia menjadi orang kudus, dan ia tetap melakukan ini selama lebih dari 50 tahun. Jika Anda ingin menjadi orang kudus, Anda bisa mengupayakannya dengan berdoa rosario seperti yang ia lakukan. Kita harus berusaha agar kita sendiri dapat menerima 3 mahkota dari Yesus dan Maria. Yang pertama adalah mahkota jasa selama hidup kita. Yang kedua, mahkota kedamaian pada saat ajal kita. Dan yang ketiga, mahkota kemuliaan di surga. Jika engkau mendaraskan rosario dengan setia sampai ajal menjemputmu, aku sungguh yakin engkau akan memperolehnya sekalipun besar dosa-dosamu. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Jangan biarkan seorang pun mengambil mahkotamu. Jagalah, agar jangan sampai mahkotamu dicuri oleh seseorang yang lebih tekun berdoa rosario dari engkau. Itulah mahkotamu, yang dipilihkan Tuhan yang Maha Kuasa untukmu. Dan engkau telah memenangkannya separuh jalan, melalui rosario yang telah engkau daraskan dengan baik. Sayangnya, orang lain mungkin telah mendahului engkau dalam perlombaan ini. Seseorang yang bekerja lebih giat dan lebih setia mungkin akan mendapatkan mahkota yang seharusnya menjadi milikmu. Ia telah membayarnya dengan rosario dan perbuatan baik. Semua ini benar-benar bisa terjadi jika engkau berdiam diri di jalan yang indah yang telah engkau lalui dengan baik. Engkau benar-benar telah menjalaninya dengan baik. Siapa gerangan yang telah menghalangimu? Siapa gerangan yang akan mencegahmu memperoleh mahkota rosario? Mereka tak lain adalah musuh-musuh rosario suci yang begitu banyak. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan," seperti tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10. Klaim janji itu, sambutlah dia dengan harapan penuh sukacita dan penantian yang penuh semangat. Jika kita setia sampai mati, Tuhan Yesus sesuai janjinya akan menganugerahkan kita mahkota kehidupan. Ini seharusnya membuat kita berbahagia. Kita memiliki sesuatu yang mulia untuk dinanti-nantikan. Mari kita tunaikan 9 Jumat pertama bagi hati kudus Yesus, 5 Sabtu pertama bagi hati tak bernoda Maria, novena kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria, berdoa rosario setiap hari, mengenakan skapulir, dan dengan begitu kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam keadaan rahmat, dengan sakramen-sakramen gereja, menerima rahmat ketekunan terakhir, dan masuk surga. Kita harus menjalani hidup yang kudus dan sukacita, penuh pengharapan. Dan apakah kita harus menginjili? Tentu saja. Kita sungguh percaya bahwa setiap jiwa yang kita bantu bawa kepada Yesus akan menjadi seperti permata yang indah di mahkota kekal kita. Sebuah pemikiran yang luar biasa. Ini harusnya memotivasi kita
untuk berusaha dan membawa banyak jiwa kepada Yesus sepanjang perjalanan hidup kita. Setiap perbuatan baik yang dikerjakan dengan iman kepada Kristus, dengan rahmat Tuhan, layak mendapatkan pahala kekal. Sungguh, kita sangat diberkati. O Yesus, toto corde tibi adereo. O Yesus, dengan segenap hatiku aku bersandar padamu.